Universitas Islam Kalimantan atau Uniska Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin, kembali menggelar penerimaan mahasiswa baru atau PMB tahun akademik 2026-2027 untuk gelombang kedua yang berlangsung pada Minggu 24 Agustus 2026 di lingkungan kampus Uniska Handil Bakti, Kabupaten Batola. Hingga berakhirnya gelombang kedua tercatat sebanyak 1.906 calon mahasiswa baru telah mendaftarkan diri. Jumlah tersebut menambah capaian pada gelombang pertama yang mencapai 2.013 pendaftar, sehingga secara keseluruhan jumlah pendaftar PMB Uniska tahun akademik 2026-2027 mencapai 4.919 orang. Meski angka tersebut mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sekitar 3,3%, namun Uniska seperti disampaikan oleh Rektor Uniska MAB, Profesor Dr. Haji Muhammad Zainul SEMM, jumlah pendaftar yang masih mencapai hampir 5.000 orang dinilai menunjukkan bahwa minat dan kepercayaan masyarakat terhadap Uniska masih cukup kuat. Dari jumlah tersebut ditambahkan Profesor Muhammad Zainul, Uniska menargetkan sekitar 4.300 mahasiswa baru dapat diterima pada tahun akademik 2026-2027. Target tersebut diharapkan dapat kembali mendekati capaian penerimaan mahasiswa baru pada tahun akademik sebelumnya. Pihak Uniska mengakui kondisi perguruan tinggi saat ini menghadapi tingkat persaingan yang semakin ketat. Persaingan tidak hanya terjadi antar sesama perguruan tinggi swasta, tetapi juga dengan adanya perubahan status sejumlah perguruan tinggi yang berdampak terhadap peningkatan kapasitas dan kuota penerimaan mahasiswa. Target kami, jumlah mahasiswa baru yang kita terima di tahun ini, itu sekitar 4.300, yang mungkin mudah-mudahan sama dengan pada tahun akademik 2025-2026 yang telah lalu. Di tengah persaingan yang begitu ketat, di mana kalau kita melihat bahwa tantangan yang kita hadapi pada saat sekarang ini bahkan juga yang akan datang memang relatif cukup berat. Kenapa? Karena banyak perguruan tinggi yang mengalami suatu perubahan status. Dengan adanya perubahan status, maka kuota dari masing-masing perguruan tinggi pasti mengalami suatu peningkatan. Dan alhamdulillah, walaupun Uniska dihadapkan pada tingkat persaingan yang begitu ketat, maka alhamdulillah kalau kita lihat jumlah mahasiswa yang mendaftar di tahun ini masih tergolong cukup besar. Dan ini menunjukkan bahwa minat dan kepercayaan masyarakat untuk melanjutkan pendidikannya di Uniska masih relatif cukup besar. Dan ini adalah merupakan salah satu anugerah yang patut kami syukuri. Dan itulah sebabnya kami terus berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi mahasiswa. Sehingga nantinya mahasiswa yang masuk tahun ini, itu apa yang mereka harapkan, ya kita harapkan sesuai dengan apa yang mereka dapatkan pada saat nanti mereka ini melanjutkan perkuliahannya di Uniska. Sementara itu, Ketua Yayasan Uniska MAB Budiman Mustafa mengatakan bahwa Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin terus melakukan pengembangan akademik dengan membuka sejumlah program studi baru. Pada tahun 2026, Uniska telah mendapatkan izin penyelenggaraan untuk 2 program studi baru, yakni Pendidikan Profesi Bidan dan Program Magister S2, Pendidikan Guru Sekolah Dasar PGSD. Selain 2 program studi yang izinnya telah terbit, Uniska saat ini juga tengah mempersiapkan pembukaan Fakultas Kedokteran. Tahapan penting dalam proses tersebut akan dilaksanakan melalui visitasi secara daring yang dijadwalkan pada 27 Agustus 2026. Insya Allah, tanggal 27 Agustus ini akan dilakukan visitasi online untuk Fakultas Kedokteran Uniska. Jadi semua persyaratan kita sudah memenuhi persyarat, lab, SDM, kurikulum, kemudian hal-hal lain yang menjadi persyaratan, misalnya juga rumah sakit, main hospitalnya itu Rumah Sakit Ansari Saleh, kemudian rumah sakit satelitnya antara lain Rumah Sakit Sultan Agung, rumah sakit di kabupaten kota yang sudah melakukan MOU dengan kita. Jadi mudah-mudahan kami mohon doa dari Bapak Ibu, visitasi online nanti barangkali kita undang juga Pak ya. Jadi kita undang nanti pada tanggal 27 Pak. Dengan capaian 4.919 pendaftar, Uniska optimistis dapat mempertahankan kepercayaan masyarakat sekaligus terus meningkatkan kualitas dan daya saing perguruan tinggi
baik di tingkat daerah maupun tingkat nasional. Tim Liputan Duta TV Batola.